Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PJT Channel. Materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk SDMI kelas 4 sederajat. Bab 3. Perangkat komputer dan cara kerja komputer. Materi yang dibahas ada dua, yaitu 1. Perangkat komputer. 2. Cara kerja komputer. Komputer adalah suatu alat pengolah informasi. Informasi dalam komputer disebut data. Data yang dapat diolah komputer misalnya, angka, huruf, gambar, atau suara. Komputer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di rumah, di kantor, atau di tempat umum. Komputer ada di mesin cuci elektronik. Komputer ada di lampu lalu lintas. Komputer ada di mobil. Komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Apa perbedaannya? Apa fungsi kedua perangkat tersebut? Bagaimana keduanya saling melengkapi? Ayo, kita pelajari bersama. Pembahasan materi pembelajaran yang pertama yaitu perangkat komputer. Gambar di atas adalah gambar seperangkat komputer meja atau desktop komputer. Apakah kamu dapat menyebutkan bagian-bagiannya? Selain komputer meja, terdapat juga berbagai jenis komputer. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada telepon pintar atau smartphone, ada komputer tablet atau tablet PC, dan ada komputer jinjing atau laptop. Smartphone, komputer tablet, dan laptop juga termasuk komputer. Pada dasarnya semua jenis komputer hampir sama, yaitu terdiri atas hardware dan software. Hardware disebut juga perangkat keras, sedangkan software disebut juga perangkat lunak. A. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Setiap komputer memiliki perangkat keras utama yang sama. Untuk memahami lebih lanjut, bacalah uraian berikut. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Memori komputer atau RAM. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras, hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Perangkat input dan output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard. Perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer, misalnya monitor dan printer. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan, kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah modem. B. Perangkat lunak, software. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat ada dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. Contoh sistem operasi antara lain, Microsoft Windows, Macintosh, Linux, iOS, Android, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang menjalankan fungsi khusus, seperti memainkan musik, permainan, atau membuat dokumen. Contohnya antara lain, Microsoft Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Selain hardware dan software, komputer juga memerlukan brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan komputer. Pembahasan materi pembelajaran yang kedua yaitu cara kerja komputer. Kamu telah mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah informasi atau data.
Komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengolah informasi tersebut. Ada 4 tugas berbeda yang harus dilakukan oleh komputer, yaitu sebagai berikut. Berikut gambar ilustrasinya, silakan diperhatikan secara seksama. A. Input, mengambil data masuk. Proses input adalah proses pengambilan data, informasi, masuk yang berasal dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Contoh dari peralatan masukan, input device, diantaranya keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard, difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. B. Storage, penyimpanan informasi. Informasi data yang kita masukkan ke komputer akan disimpan untuk kemudian diproses oleh komputer. Informasi di komputermu disimpan dalam penyimpanan data primer dan sekunder. Penyimpanan data primer tersimpan pada memori komputer atau RAM. Sedangkan penyimpanan data sekunder tersimpan pada hard disk drive atau HDD. Lalu informasi dalam kamera digital dan pada smartphone disimpan dalam flash memory yang dikenal dengan sebutan memory card atau kartu memori. C. Processing, memproses. Informasi data yang masuk ke dalam komputer akan diproses sesuai dengan perintah yang diberikan. Kegiatan ini dapat melibatkan data yang dimasukkan, input, dan data yang disimpan, storage. Bagian komputer yang berfungsi untuk memproses adalah CPU. CPU dapat menjadi sangat panas ketika bekerja memproses informasi. Oleh karena itu, di dalam badan komputer terdapat kipas yang berfungsi mendinginkan CPU. D. Output, menampilkan hasil. Setelah data diproses, komputer akan menampilkan hasil proses tersebut. Perangkat output pada komputer, misalnya monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Hasil proses informasi data dapat berupa gambar atau tulisan yang tampak di layar monitor, hasil cetak yang dikeluarkan melalui printer, atau hasil suara yang dikeluarkan melalui speaker. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Komputer adalah alat pengolah data atau informasi. 2. Komputer terdiri atas perang keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 3. Komputer juga memerlukan brainware atau pengguna agar dapat berfungsi. 4. Perangkat lunak ada 2, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. 5. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. 6. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus. 7. Proses yang terjadi di dalam sistem komputer yaitu input, storage, processing, dan output. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.